Salam cuan dolar serba otomatis dari saya Dede Bali, sahabat cuan. Dalam berdagang kripto atau trading kripto itu probabilitas ya, sahabat cuan. Jadi kemungkinan. Karena apa? Karena yang namanya berdagang itu kita tidak bisa tentukan cuannya, profitnya itu pasti berapa persen per hari, per minggu atau per bulannya, nggak bisa. Teman-teman bisa bertanya kepada pedagang di pasar, Pak, Bu, besok profitnya, keuntungan berdagang Bapak Ibu berapa, lusa berapa. Itu mereka hanya bisa menunjukkan data yang sudah terjadi. Belum tentu kejadiannya besok lusa itu sama persis dengan yang sudah didapatkan. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang, bisa jadi sama, karena tergantung geliat pasar pada hari tersebut. Nah, sama halnya dengan berdagang kripto di pasar spot, ya kan, persis sama. Kita beli dahulu barangnya, namun yang melakukan pembelian itu adalah master signal, ya kan. Nah, kita beli dulu barangnya, lalu kita jual, dapat profit seperti itu. Nah, semua yang melakukan analisa teknikal, terus kita dapat signal secara otomatis, terus akan dibeli di harga berapa, akan dijual untuk target profit berapa persen, itu semuanya serba otomatis dilakukan oleh master signal. Ada pro trader atau manusia di belakang dari master signal ini yang bertugas menganalisa, memverifikasi segala signal yang terpantau oleh master signal ini untuk didistribusikan ke end user seperti kita. Seperti itu ya, jelas ya. Nah, contoh di tanggal 24 hari ini nih, Januari ya. Cuan 2,3 dolar itu contohnya, ya kan. Lalu tanggal 23 kemarin nih lumayan nih cuannya bertubi-tubi, termasuk juga yang tanggal 22 ya kan, 6,9 dolar bertubi-tubi juga, apalagi yang tanggal 20 Januari nih 13,9 dolar, ini cuannya bertubi-tubi nih gitu kan. Kita lihat kenapa saya sebut bertubi-tubi, kita lihat contoh yang tanggal 12 Januari. Nah, ini ya, tanggal 12 Januari itu kalau kita buka dari sinyal yang terdistribusi itu hanya cuan 2 koin saja, MDX dan DOT. Nah, kita lihat coba lagi ada contoh ini. Nah, ini tanggal 7 Januari ya kan, itu 0,63 dolar dapatnya dari, kita klik oke, dari koin MoveR dan CTXC. Berarti dari sinyal-sinyal yang terdistribusi itu hanya 2 koin yang cuan pada hari tersebut, tanggal 7 Januari. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat perdagangannya itu seperti apa ya, yang jelas modal terutama aman, itu dulu. Oke, sebentar. Ini contohnya sahabat cuan ya. Jadi fitur-fitur dari master signal itu ada home, ada signal setting, notification ya, pesan-pesan, dan ada akun ya untuk menjelaskan kondisi akun kita. Nah, di layar signal ini akan terlihat kripto-kripto yang sudah dapat signalnya, sudah dapat signal belum terbeli, karena warnanya masih abu-abu begini nih. Belum terbeli ya kan, ada Matic, ada DOT, ada Akro, ada Polik, ada CTXC, menunggu harganya itu turun dulu. Contoh ini ada Matic ya. Matic saat ini harganya di 1,009 sekian dolar, akan dibeli di harga 0,961. Jadi seluruh sinyal tersebut yang telah terverifikasi oleh pro trader itu sudah berdasarkan analisa teknikal. Jadi tidak langsung dibeli di harga pasar, namun menunggu turun dulu gitu. Berdasarkan analisa teknikal kemungkinan dia turunnya. Jadi ngambilnya itu biasanya di area support, istilahnya kalau dalam istilah trading kripto ya. Nah, nanti jualnya di atas support gitu. Dengan acuan profit itu bisa 1, sekian persen, itu bisa 2, sekian persen, maksimal sampai 10, sekian persen. Ya, tapi ada juga sih kemarin itu yang 14% sekian gitu. Jadi tergantung, tidak bisa ditentukan profitnya itu pasti berapa persen, tidak bisa ditentukan, tapi rata-rata lah 1,2%, 1,1% gitu. Namun tergantung analisa teknikal dari geliat
kripto tersebut berdasarkan isu-isu yang ada gitu kan, karena kripto ini kan sangat sensitif terhadap isu-isu yang bertiup gitu. Isu positif itu membuat harga kripto bergerak naik gitu kan. Terlebih kalau Bitcoin naik itu 85% sampai 90% kripto di dunia dari ribuan jenis kripto itu ikutan naik gitu. Rata-rata begitu gitu kan. Meskipun ada beberapa juga yang kenaikan harga suatu kripto memang karena dipompa oleh komunitasnya masing-masing. Ada juga gitu kan. Nah, ini ada Matic, Dot, Acro, Polyc, CTXC gitu kan. Terus ada juga AMP. Nah, ini contoh-contoh sinyal yang sudah didapat, sinyal baru hari ini tanggal 24 Januari, namun belum kesentuh harga beli. Jadi perdagangan sebenarnya belum dimulai gitu. Nah, jadi kesentuh aja belum gitu, kebeli aja belum gitu. Nah, menariknya kalau kita berdagang di pasar spot, karena master signal ini dia berdagangnya itu di pasar spot USDT Binance, ya kan? Itu kita berpotensi mendapatkan sinyal dari lebih dari 200 jenis kripto yang ada di pasar spot USDT. Pasangan dagangnya USDT. Jadi modal dagang kita itu dalam bentuk USDT di dompet spot. Nah, begitu nanti contohnya misalkan DOT ini kebeli ya, koin DOT ya, kebeli. Nah, itu koinnya itu langsung masuk di dompet spot kita, bukan di master signal ini, bukan ya. Jadi ini di master signal hanya membaca saja gitu kan. Dapatnya sinyal apa gitu kan, terus rincian profit seperti tadi itu berapa gitu kan, tapi profitnya bukan di master signal ini, bukan di akun master signal, namun karena modal USDT kita di dompet spot di Binance contohnya, otomatis kripto yang terbeli dari sinyal yang didapat itu juga di dompet spot dia adanya, jadi milik kita itu, lalu terjualnya nanti dia kembali menjadi bentuk USDT juga di dompet spot, termasuk keuntungannya 100% di dompet spot gitu. Nah, karena modal kripto yang terbeli dan juga keuntungan atau profit berdagang itu semuanya di dompet spot akun Binance kita sendiri ya. Jadi kapanpun kita bisa mencairkannya gitu kan. Kapanpun kita mau tarik, kayak kita punya duit di bank, kita pegang ATM-nya. Jadi kita mau ke ATM mau pagi, siang, sore, malam, subuh itu bisa. Karena semuanya itu dikendali di tangan kita sendiri. 100% modal maupun cuan atau profit itu di tangan dikendali kita sendiri, bukan di master signal gitu. Jadi kalau misalkan kita setor modalnya itu ke master signal, berarti ya itu sama dengan money game, sama dengan Ponzi. Nah, master signal itu dia hanya memproduksi sinyal, itu aja. Kerjanya secara otomatis kita nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, ada banyak kadang-kadang berkomentar di channel YouTube saya, jangan liatin profit-profitnya aja, liatin juga kondisi tradingnya, floatingnya gimana. Ya ini sahabat cuan bisa lihat nih, teman-teman nih bisa lihat gitu. Nah, jadi kesentuh aja belum bagaimana mau floating. Nah, floating itu ada dua, ada yang floating profit, jadi keuntungan mengambang, belumlah untung karena belum tereksekusi jual gitu kan. Ada juga yang floating loss, di mana sejak kesentuh harga beli dia berharganya masih bergerak turun. Nah, sehingga nanti di layar ini kelihatan warnanya merah gitu. Apapun yang nampak di sini itu secara live itu bisa dicek di akun Binance masing-masing di fitur perdagangan atau di fitur trade. Di situ semua rinci. Di akun Binance Anda itu ada riwayat beli, riwayat jual segala macam. Kalau ada sinyal yang ditarik misalkan oleh pro trade gitu kan, karena di cancel karena misalkan analisanya berubah gitu kan, karena pergerakan harga berbalik arah. Jadi itu ada juga di riwayat perdagangan Binance itu ada cancel gitu. Jadi semuanya rincinya itu secara live bisa dicek di akun Binance masing-masing. Bagaimanapun penampakan di layar trade atau layar signal ini di master signal ya, persis sama kejadiannya di Binance. Di Binance itu ya kelihatan kalau masih abu-abu begini di layar signal ya berarti di situ bulat-bulat hijau. Berarti limit marker buy atau orderan beli yang terbatas di angka tertentu tapi belum kebeli, masih bulat hijau gitu. Nah, kalau dia udah bulat merah berarti dia sedang diperdagangkan, sudah kesentuh harga, sedang diperdagangkan. Entah itu dia sejak beli harganya sedang bergerak naik atau entah itu sejak beli harganya bergerak turun, ya itu sama aja di perdagangan Binance itu bulat merah dia. Gitu. Jadi ibaratnya orang menyebutnya itu kalau limit marker buy itu ya pesanan yang belum kesentuh harga ya belum kebeli itu orang sebutnya jaring beli gitu gampangnya bicara. Jadi kalau yang limit marker sell
jaring jual. Jadi akan dijual di harga sekian dari kripto yang sudah terbeli gitu. Karena semua proses itu yang melakukan master signal Bitbox. Kita hanya hubungkan dengan teknologi API binding atau orang sebutnya API binding gitu. Nah, menariknya kita bisa intip cuan-cuan yang terjadi hari ini di halaman home atau beranda. Kita bisa lihat di sini cuan-cuannya hari ini dapatnya yang sudah cuan itu sinyal apa saja gitu. Dari koin-koin, dari sinyal-sinyal yang telah terdistribusi oleh master signal Bitbox ini sinyal HP saya ini yang kurang bagus, ini loading terus. Nah, ini dia. Ya kan? Hari ini tanggal 2, ini kemarin nih. Kita mungkin bisa, ini kemarin nih ya. Kita bisa refresh lagi, ya kan? Tanggal 24 ini aturannya sudah ada koin yang sudah terjual dari sinyal yang terdistribusi. Ya, ini sinyal saya aja yang lemot, teman-teman ya, sahabat cuan. Yang jelas yang utama dalam kita trading itu adalah keamanan modal. Kalau udah store ke platform software gitu kan, udahlah nggak usah. Kalau saya, menurut saya ya pribadi, ya nanti ujung-ujungnya scam gitu. Tapi kalau udah disetor ke akun pribadi kita di bursa, di exchange atau di pasar kripto, ada banyak tuh pasar kripto, ada lebih dari 500 tuh pasar kripto yang terdaftar di coinmarketcap.com. Semuanya serba transparan, kita bisa cek ya melalui Google, kita bisa cek. Nah, ada hari ini contoh dari Crypto Sol ya. Solana itu hari ini tanggal 24 dia udah profit nih jam 10 lebih 2 menit 38 detik. Nah, ini contohnya Sol, ada CRV udah profit di tanggal 24. Terus ada Polyc ya, ada MDT gitu kan. Terus ada DCR, ada apa nih? Ki ya. Tanggal 24 juga. Lalu ini ada banyak nih tanggal 24 sampai di Ray ini. Namun kita dapat nggak semua ini kan tergantung sekarang modal kita gitu. Seberapa siapnya akun kita itu menerima sinyal gitu kan. Jadi kita dapat nggak, ini belum tentu dapat semua gitu kan. Tergantung kesiapan modal. Ibaratnya kita punya warung, kita mau modal 10 juta ya barangnya sedikit, kita mau modal 50 juta barangnya lebih banyak yang kita perdagangkan. Nah, modalnya ratusan juta gitu, kalau misalkan kayak semacam toko atau minimarket gitu kan modalnya ratusan juta begitu ya, berarti dagangan kita banyak gitu. Bahkan kita bisa berjualan barang-barang yang secara modal pembelian lebih besar. Contoh kayak showroom mobil gitu kan, keuntungannya berbeda dengan showroom motor gitu. Beli motor second seharga 5 juta mau dijual di harga misalkan 5.500.000 gitu ya, dapat untung 500 lah. Beda dengan mobil sekali beli itu misalkan puluhan juta ya, bisa ratusan juta, 120 juta gitu mobil second. Nah, wajar lah kalau dia nyari untungnya itu 5 juta, 7 juta, itu wajar ya gitu kan. Nah, itu contoh. Jadi tergantung modal kita, karena keuntungan berdagang itu berbanding lurus dengan modal, teman-teman ya. Modal yang menentukan berapa sinyal kita bisa trading kripto, karena minimum per sinyal itu $20 minimum, bisa sampai $10.000 tergantung kesiapan modal kita per sinyal ya. $10.000 aja itu 150 juta per sinyal ya kan. Apakah kita akan membeli atau buy in amountnya itu 20 sinyal 300.000 atau 5.000, 1.000 atau $10.000 sekalian per sinyal gitu. Terus kita berdagang misalkan 20 sinyal ya kan, pengambilannya $10.000, 150 juta dikali 20 itu udah berapa miliar ya, tergantung kita yang jelas ya kan. Dan itu semua modalnya itu di dompet kita sendiri, di akun bursa perdagangan kripto sendiri, bukan di akun master signal ya. Master signal ini cukup diaktifasi aja, kita biaya langganan cuman $135 selama setahun. Master signal ini akan aktif mencarikan cuan dolar, bekerja nonstop 24 jam tanpa pernah libur, tanpa cuti tahun baru, tanpa cuti hari raya keagamaan ya kan. Pokoknya dia kerja terus tanpa cuti sakit, dia terus kerja 24 jam nonstop ya. Berapa profitnya kembali lagi tergantung geliat market ya, karena master signal itu tidak bisa mengatur harga harus sekian-sekian saat ini atau jam sekian harga sekian, nggak bisa ya kan. Tapi master signal lah atau kita lah yang mengikuti geliat harga di pasar
Karena ini market global. Binance itu exchanger nomor 1 terbesar dunia, di mana sahabat cuan bisa mengecek di Google, ketik saja volume perdagangan harian Binance ya, Binance. Ya, jadi muncullah semua itu. Ratusan triliun rupiah per hari. Bahkan pernah di tahun 2021 itu di bulan November, dari Oktober November itu volume perdagangannya itu per hari ribuan triliun, 1.200 triliun. Kalau sekarang ini ya kan itu di atas 100 triliun per hari. Jadi tatkala kita ingin berdagang, tentunya kita mencari pasar yang rame, yang paling rame, karena nanti terkait dengan volume perdagangan. Ya kan? Maksudnya begini, tatkala kita ingin membeli sebuah kripto ya, seperti tadi itu di harga misalkan kripto saat ini harganya 875. Lalu ternyata dari analisa technical pro trader itu akan dibeli di harga misalkan 625 gitu. Ya kan? Nah, jadi nunggu turun dulu kan. Nah, ternyata begitu kesentuh harga belinya, ternyata volume yang akan menjual pada saat itu ya, yang suplai sedikit gitu. Sehingga akan ada yang kebagian saat harga kesentuh, ada yang nggak kebagian volume. Jadi nunggu kesentuh berikutnya. Nah itu, jadi pasar yang paling ramai di Binance pun itu bisa nggak kebagian volume, baik tatkala membeli maupun tatkala menjual. Terlebih-lebih kalau kita berbicara di pasar yang lebih kecil, yang lebih sepi gitu kan. Wah, nunggu kesentuhnya aja bisa lama tuh, baik itu saat beli maupun saat jual gitu kan. Begitu kesentuh, udah kesentuh nih harganya, belum kejual, belum profit berarti ya. Kenapa? Karena nggak kebagian volume gitu. Jadi di pasar yang paling ramai di dunia yaitu Binance terbesar, yang satu-satunya bursa perdagangan kripto di dunia yang memiliki asuransi sapu. Jadi aset Anda, kripto Anda itu diasuransikan. Kalau terjadi sesuatu, bisa kehilangan aset segala macam, itu diganti oleh Binance. Ya kan? Hingga 2 miliar dolar. 2 miliar dolar itu berapa puluh triliun gitu kan? Lebih dari 30 triliun diganti gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita kalau berdagang mencari pasar yang ramai, dan sekali lagi kita berdagangnya di pasar spot. Kenapa? Karena hanya berdagang di pasar spot lah yang identik dengan berdagang di pasar secara umum. Jadi kita punya barangnya, kita beli dulu, lalu kita jual barang tersebut di target profit tertentu. Jadi kita langsung pegang barangnya di dompet kita. Kalau harganya belum naik ya barangnya tetap kita pegang di dompet spot. Berbeda dengan berdagang di pasar futures yang mana modalnya di dompet futures juga gitu. Jadi barangnya nggak kepegang. Ibarat kita di pasar futures kita bisa minjem gitu, bisa minjem dana modal tetap di dompet futures, namun kita ibaratnya itu berdagang kontrak lah ibaratnya. Nah, jadi kita nebak ya berdasarkan analisa harga akan naik atau akan turun, long atau short. Ternyata salah analisa kita ya, mestinya analisa kita tuh naik, ternyata dia turun. Nah, jadi modal yang di dompet futures kita itu kepotong sesuai dengan stop loss yang kita pasang gitu. Kalau lupa pasang stop loss ya ambiar gitu aja udah. Namun ya modalnya itu keambil semua gitu. Keambil sejumlah stop loss yang kepasang itu. Kalau misalnya di trading forex gitu kan, ya margin call gitu. Cuman kalau di trading forex itu ya ada biaya nginep juga. Tapi kalau trading kripto nggak ada biaya nginep ya. Terlebih-lebih di pasar spot gitu nggak ada nginep, nggak ada biaya nginep gitu. Ya misalkan hari ini kebeli target profit misalkan 1,5%, terus belum kejual sampai 2-3 hari gitu kan, ya tetap aja nggak ada biaya nginapnya gitu sampai target profit ya tercapai, lalu koin tersebut terjual, token tersebut terjual gitu. Jadi tidak ada biaya nginap ya teman-teman ya. Nah lalu tidak bisa disamakan dengan trading forex juga, karena kalau trading forex meskipun kita punya akun sendiri gitu kan, tapi kan dana kita itu ya dipegang oleh broker itu yang memainkan itu. Memang kita sih kita akan pasang stop loss begini-begini gitu kan ya, tapi kalau misalkan itu ambiar ya ambiar sudah gitu aja sudah. Apalagi kayak PT apa gitu yang dimana brokernya itu istilahnya tidak di bawah pengawasan Bapepti gitu kan ya, itu risiko juga gitu ya teman-teman ya. Jadi risikonya itu selalu ada dan dipertimbangkan betul-betul, karena berbeda dengan berdagang kripto gitu. Kalau berdagang kripto itu ada bursa-bursanya itu jelas, kita bisa secara online apa segala macam, kita itu bisa buka akunnya gratis ya kan.
kita bisa deposit ke situ, taruh modal ya kan, modalnya bentuk macam-macam, mau bentuk USDT, mau bentuk BUSD, mau bentuk Bitcoin, mau bentuk ETH, karena pasangan dagang itu macam-macam ya, untuk kripto. Sebuah kripto aja, misalkan kripto Sol gitu seperti ini ya. Sol yang tadi ini ya, dia pasangan dagangnya ada macam-macam nih, Sol garis miring USDT, Sol garis miring BUSD, garis miring USDC, garis miring Bitcoin ya, garis miring ETH, Ethereum, itu macam-macam pasangan dagang. Nah, namun kalau master signal Bitbox ini dia hanya berdagang di pasar spot pasangan dagang USDT, itu saja ya, yang paling aman untuk meminimalisir berbagai risiko. Kerjanya secara otomatis ya sahabat cuan ya, semuanya serba auto ya kan. Nah, bagaimana dengan signal setting? Gampang sekali sahabat cuan ya. Ini signal setting, saya singkat saja ya, kupas singkat. Begini ya sahabat cuan. Signal setting itu pertama, akun sahabat cuan itu, akun master signal Bitbox ini sudah teraktivasi dahulu. Biaya langganannya $135. Oke, setelah teraktivasi lalu API binding ya. Anda cari-cari video API binding saya, atau bisa japri WA saya, konsul dengan saya untuk API binding ya kan. Nah, lalu setelah itu, setelah sudah ter-API binding, berarti terhubung antara akun master signal dengan akun Binance Anda sudah terhubung. Di situ dia diberi tugas untuk berdagang di pasar spot, itu aja yang dicentang. Lalu hanya dibatasi IP group address ya dari akun master signal ini aja. Jadi IP group address yang lain-lain itu nggak usah diperdagangkan. Jadi tugasnya dia hanya itu aja. Kita berikan dia tugas. Lalu kita signal setting nih di akun master signal ya. Misalkan signal quantity berapa ya, tergantung berapa modalnya sahabat cuan di dompet spot Binance. Itu aja, berapa. Misalkan modalnya $200, hendak trading 10 koin gitu kan, misalkan ya $20 kan logikanya ya, minimal kan, minimal buy in amount-nya itu $20 ya per signal. Oh, berarti $20 dikali 10, 200. Lalu bagaimana dengan cadangan auto averaging? Karena yang namanya harga kripto itu bisa sesuai analisa ya, sejak dibeli di harga sekian itu langsung naik dan profit. Bisa juga dia malah berbalik arah, terbeli lalu turun gitu kan. Nah, sehingga terjadi yang namanya floating loss itu tadi, PNL-nya turun, minus gitu kan. Nah, jadi itu dibutuhkan serok di harga bawah sekali averaging saja. Tetapi kapan di averagingnya, kapan dilakukan serok bawah? Hanya sekali serok bawah aja, ya kan. Pembelian lagi, ya kan. Berapa kali EBA, berapa kali buy in amount pembeliannya, ya gak tahu juga, tergantung analisa, tergantung berapa persen minusnya gitu kan. Yang di averaging itu biasanya di atas 10% minusnya. Nah, kenapa di averaging? Tujuannya untuk memperkecil harga rata-rata agar menjualnya lebih mudah, tidak perlu menunggu harga balik lagi ke semula, nggak perlu gitu. Jadi naik sedikit ya cuan gitu kan, dan cuannya pun lebih gede karena jumlah kripto yang terbeli jadinya lebih banyak karena dilakukan pembelian ulang, pembelian lagi serok bawah, lalu kripto yang pembelian awal dengan yang serok bawah itu ditotal ya kan, dicarilah target profit misalkan 1,2% gitu atau 3%, tergantung analisa teknikal. Kapan itu terjadi? Ya itu tergantung juga analisa teknikal dari pro trader. Jadi siapin ada dana cadangannya. Misalkan contoh nih, ya kan seperti tadi nih, modal $200 ya, jangan semuanya ditradingkan. Jadi 30%-nya didiamkan di dompet spot, jadi 70%-nya diperdagangkan. Berarti $140-nya diperdagangkan, berarti 140 dibagi $20 berarti 7 signal. Ya kan, berarti ketik di sini angka 7 kalau modal Anda 200 ya. Sisakan $60 itu untuk averaging, ya kan? Karena averaging itu tidak dilakukan secara serentak, tetapi bertahap satu persatu. Ya, misalkan ada 2-3 signal dari 7 signal yang terdistribusi, ada 2-3 signal yang masih floating 2-3 hari gitu kan, belum kejual, dia ada minusnya sekian-sekian. Itu terjadi averaging, itu dilakukan satu persatu teman-teman ya. Nah, misalkan Anda modalnya $200, berarti $60 didiamkan, yang $140 ini dikulak atau diputar. Berarti 140 itu dibagi $20 berarti 7 signal. Ketik angka 7, buy in amount-nya 20, lalu klik gambar disket kecil ini, disimpan. Oke, setelah itu lalu diklik auto averaging ini, klik yes gitu kan. Lalu ada signal mode.
Nah, mau standar apa profesional, teman-teman? Nah, bedanya apa? Bedanya begini, kalau standar ini acuannya dari 19 token atau 19 koin yang memang secara komunitas dia udah besar-besar banget ya, secara fundamental udah kuat-kuat, seperti contoh Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano itu ada ya. Jadi itu contohnya. Atom ya, Cosmos itu, Solana itu kan besar-besar, Avax itu kan besar-besar, komunitasnya udah fundamental, kuat-kuat, projectnya oke-oke gitu kan. Namun jarang sinyalnya. Kenapa? Karena acuannya cuma dari 19 kripto gitu kan, berbeda dengan yang profesional ini. Profesional ini ada risiko nggak? Ada, karena banyak altcoin di situ, alternatif coin dan juga meme coin. Jadi istilahnya itu potensi mendapatkan sinyal dari 200 jenis kripto pasangan dagang USDT yang ada di pasar spot USDT Binance. Jadi mendapatkan sinyalnya itu bisa bertubi-tubi seperti tadi itu, ya kan? Ada 6 sinyal yang memang belum kebeli gitu kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi intinya adalah pilih aja profesional, meskipun resikonya itu volatilnya tinggi, karena altcoin, meme coin itu pergerakannya cukup tinggi. Kripto itu bisa naik 10%, bisa turun 10%. Jadi bisa naik belasan persen, bisa turun belasan persen. Seperti itu kalau meme coin. Jadi Bitcoin itu baru batuk-batuk aja, lihat dikit-dikit aja dia sudah bergeraknya kenceng tuh. Iya kan, altcoin, meme coin seperti itu ya, teman-teman ya. Altcoin itu alternatif coin ya. Nah, kenapa disebut alternatif ya, karena dia bukan koin induk gitu aja. Koin induk kan Bitcoin gitu aja teman-teman ya. Nah, jadi kita berpotensi mendapatkan sinyal dari ratusan jenis kripto yang ada di pasar spot pasangan dagang USDT di Binance. Lalu sinyal optionnya ini teman-teman nggak perlu rubah ya kan. Di sini ada 3 ya teman-teman ya. Ada basic ya, begitu Anda aktivasi akun master signal tahunan itu $135, sekitar 2,1 juta lah. Itu kalau dibagi harian misalnya contoh ya, cuman kita bayarnya kan sekali tuh di awal 135 gitu kan, 2,1 jutaan lah kalau kurs dolar saat ini ya kan. Kalau misalkan dibagi harian itu cuma 6.000 perak ibaratnya. Maaf ya bagi yang perokok, contohnya saya ini perokok ya, Dede Bali ini perokok. Jatah rokok sehari misalkan sebungkus itu sudah 32.000, 34.000 sampai 40.000 ya kan. Lah ini nyewa alat ngecuan master signal cuma 6.000 perak per hari, kerjanya nonstop 24 jam, tidak pernah cuti libur, tidak pernah cuti sakit, kerja terus nyariin kita cuan. Masa sih mahal sahabat cuan ya? Ya, masa sih sahabat cuan tergiur yang gratis-gratis namun resiko modal ambyar? Ya kan, dan banyak juga yang lebih mahal daripada master signal ini, dan resikonya modal ambyar juga. Karena dananya dipegang oleh si developer gitu. Disetor ke akun developer, ke akun kita, tapi dibuka ke bermuara ke developer, bukan ke bursa kripto gitu. Berbeda dengan master signal ini, bukan ke developer kita nyetornya, modal dagang kita di Binance, di dompet, di akun kita sendiri di bursa perdagangan kripto gitu kan. Nah, semua yang sudah aktivasi akun master signal itu dapat yang basic ya kan. Basic ini bisa maksimal tradingnya itu per 1000 sinyal. Sekali berdagang itu 1000 sinyal. Banyak kan. Kalau misalkan open posisi di $20 per sinyal, dagang 1000 sinyal berarti 20.000 juga gitu kan. Nah, maksimal. Nah, namun buy in amount-nya ini minimal 20, maksimal $50. Kalau misalkan Anda ingin cuan yang besar, ingin FBA-nya itu buy in amount-nya itu $100, nggak bisa di sini. Harus upgrade ke advance ini. Ya kan? Kalau di advance ini butuh biaya upgrade. Murah, cuman $10, 150.000. Mengikuti masa aktif akun. Misalkan begitu Anda aktivasi akun, ya kan, master signal $135, langsung upgrade $10, berarti dia aktifnya selama 365 hari ke depan gitu kan. $10 365 hari ke depan kan murah. Nah, itu FBA-nya itu ya, first buy amount atau buy in amount-nya itu bisa mulai $20 per signal sampai $500 per signal. Lumayan, satu signal kita bisa perdagangkan senilai 7,5 juta. Lumayan gitu kan. Nah, lalu ada yang expert ya, di signal option ini ada yang expert. Ini luar biasa untuk para milioner ya kan. Anda misalkan ingin $1.000 per sinyal, $2.000 per sinyal, $5.000 per sinyal, sampai $10.000 per sinyal, ya kan? Jadi minimal $20 sampai $10.000 per sinyal, 150 juta per sinyal ya. Kalau misalkan modal 3 miliar gitu kan ya, udah 150 juta per sinyal gitu. Ya kan? Nah, jadi ini pilih expert, biaya upgrade-nya murah, cuman $20 atau 300 ribuan, mengikuti masa aktif akun master signal. Jadi begitu misalkan aktivasi akun master signal, ya kan, langsung
upgrade ke expert itu berarti 365 hari atau setahun aktifnya. Bekerja nonstop 24 jam. Nah, sama-sama semuanya jumlah sinyal yang bisa diperdagangkan itu 1000 slot semuanya, mau basic, mau advance, mau expert. Bedanya hanya di buy in amount saja. Ya kan di per signal, beli per koinnya itu. Itu aja, teman-teman ya. Nah, oke. Lalu semua setting ini akan dilihat di summary, di ringkasan setting. Jangan lupa mengoneksi exchange ini. Connected exchange, ya kan? Nah, ini diklik dulu on gitu kan, teman-teman ya, sahabat cuan. Jadi awalnya op merah begini, lalu diklik on, ya kan? Lalu ini ada tulisan API binding ke toko kripto ya, nanti bisa. Sekarang masih ke Binance aja. Dan toko kripto ini resmi di bawah pengawasan Bapepti ya, sahabat cuan ya. Bursa perdagangan kripto atau pasar kripto lokal ya kan, besar di Indonesia. Dan juga sebenarnya 100% saham daripada toko kripto itu adalah sudah diakuisisi oleh Binance. Jadi sebenarnya toko kripto ini miliknya Binance juga gitu. Ibarat kata Binance buka cabang Indonesia lah gitulah, ibaratnya gitu ya kan. Cuman tidak buka cabang Indonesia karena ini beda entitas namun kepunyaan Binance saat ini. Gitu kan. Jadi clear ya sahabat cuan ya dari segi signal settingnya ya kan, dari ngecek perdagangannya ya kan, terus coba ngecek sekarang signal yang sudah kebeli ada nggak ya, yang sudah kebeli. Belum nih sahabat cuan ya, belum ada yang kebeli nih sahabat cuan, belum kesentuh nih sahabat cuan ya kan, belum ada nambah profit. Oke, nggak apa-apa, jadi dia berjalan secara otomatis ya kan. Nggak perlu ribet. Nah, jadi pertanyaannya gini, siapa yang bisa memakai master cuan ini? Siapa saja yang doyan cuan, yang doyan profit, yang bingung nih, saya punya duit 10 juta nih mau diputar gimana caranya biar nggak ribet gitu kan. Kalau mau buka warung nggak cukup ya kan, masa mau buka usaha tambal ban gitu kan. Bukan saya melecehkan suatu profesi, enggak, tetapi ada nih yang cara gampang ya, apabila Anda punya HP Android smartphone ya kan, bisa akses website gitu aja ya kan. Jadi bisa minta link daftar untuk buka akun Binance, buka akun Master Signal, lalu daftar Anda dengan email, gampang sekali. Ada juga tutorial cara daftarnya itu sudah saya buat ya kan. Lalu Anda aktivasi, jadi membeli USDT-nya bisa beli di bursa mana aja, di exchange mana aja bisa, atau langsung aja di P2P Binance dibeli, langsung bawa secukupnya ke Master Signal, ke dompetnya Master Signal untuk aktivasi dan cadangan gas fee ya kan. Modal dagang tetap di Binance. Udah signal setting seperti yang tadi, jalan otomatis nonstop 24 jam. Jadi Anda cuman kerjanya apa? Intip-intip cuan. Nah, makanya dikatakan siapa yang bisa pakai Master Signal ini? Semuanya bisa. Mau dia wanita, pria, mau muda, remaja, dewasa, aki-aki ya kan, emak-emak berdaster gitu kan. Nah, semuanya bisa. Mau yang sudah kapur sirihan gitu, apa namanya itu, yang nginang, kalau di Bali yang nginang itu yang sirih kapur itu kan. Nah, itu bisa juga ya kan. Bisa ya kan, karena di dalam tim kami ada juga yang udah usia 76 tahun itu ada gitu kan. Nah, jadi tetap bisa sahabat cuan ya, tetap bisa. Selama Anda bisa pakai WA deh, Anda bisa pakai Master Signal ini untuk ngecuan gitu kan. Jadi mau misalkan saudara atau teman Anda di Indonesia maupun di luar negeri, dimanapun tanpa batas ya kan. Yang penting di situ ada internet gitu aja, udah bisa ya kan, di negara manapun. Dan yang paling penting itu keamanan modal ya sahabat cuan ya. Jadi jangan mudah tergiur sahabat cuan dengan yang namanya dijanjikan profit sekian persen, sekian persen, sekian persen. Saran saya analisa lebih dalam. Kalau yang namanya berdagang real, berdagang murni, itu profit gak bisa ditentukan. Itu probabilitas, ya kan? Kemungkinan. Jadi mungkin profitnya gede, mungkin sedang, mungkin kecil. Bisa juga satu hari zong. Ya tergantung lihat market, ya kan. Udah kebeli nih sinyalnya, atau sinyal udah dapat tapi belum kebeli gitu. Seharian nggak kebeli, ya nggak ada profit lah. Gitu kan, atau dia udah ada beberapa yang kesentuh beli, cuman dia seharian itu belum nyampe target jualnya, ya belum ada profit lah di hari tersebut. Seperti itu, ibaratnya jualannya itu masih sepi gitu, belum ada pelanggan datang gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi itulah berdagang real sahabat cuan ya. Namun kalau dibandingkan dengan deposito sahabat cuan, ya sahabat cuan bisa lakukan deposito setahun berapa sih? Kalau Anda punya duit 10 juta, 100 juta gitu kan, 1 miliar itu taruh deposito berapa sih gitu kan. Tapi kalau diputar di sini dengan
keamanan modal yang tadi saya jelaskan itu, apalagi di Binance itu ada asuransi sahunya gitu kan, di akun kita pribadi di Binance gitu kan, ya ini jauh banget perbandingannya, nggak usah ngomong 1 miliar gitu kan. Modal 300 juta aja itu udah gede banget, udah bisa dipakai, udah bisa dipakai istilahnya itu untuk ya mencukupi kebutuhan sehari-hari lah, udah cukup banget itu gitu kan. 300 juta aja itu udah cukup banget sahabat cuan ya. Saya punya beberapa testimoni langsung yang modal $10.000, $20.000 gitu kan, itu ada gitu kan, yang modal ribuan dolar banyak lah dalam tim itu. Jadi saya bisa melihat langsung testimoni bagaimana uangnya berputar menghasilkan uang, uangnya bekerja menghasilkan uang. Makanya yang mengenal Master Signal Bitbox ini, kalau dia posisi saat ini itu mapan secara ekonomi, dia akan semakin kaya gitu kan. Kalau yang saat ini masih misalnya itu mengencangkan ikat pinggang begitu kan, nah ini cocok banget nih ya kan. Master Signal Bitbox ini ada sistem referral di mana kita bisa mengenalkan Master Signal ini kepada siapapun. Nah dari situ nanti ada kompensasinya sesuai dengan compensation plan ya. Lain lagi itu nanti sahabat cuan bisa ikutin opportunity preview secara online melalui Zoom gitu kan. Nanti akan dibahas juga ya kan, atau Anda minta kepada pengundang untuk dimasukkan ke WA grup edukasi gitu, nanti akan dijelaskan secara rinci bagaimana semuanya mengenai Master Signal, teknisnya, termasuk juga compensation plan-nya. Kalau misalkan kita modal kecil, bagaimana caranya biar bisa punya income jutaan per hari, puluhan juta per hari, seperti itu. Apakah sudah ada buktinya? Nggak usah jauh-jauh sahabat cuan, saya buktinya. Ya kan, saya ada banyak video-video yang sudah menunjukkan hasil-hasil dari pengembangan program afiliasi itu, withdrawnya itu kenceng, pencairannya itu kenceng jutaan gitu kan. Nah jadi ting tong sana ting tong sini gitu, karena saya mengaktifasi 4 akun Master Signal Bitbox. Jadi kenapa mengaktifasi 4 akun ya, nanti sahabat cuan bisa berkonsultasi secara pribadi. Agar video ini nggak terlalu panjang, sahabat cuan, saya doakan sahabat cuan semua bisa mengambil peluang dengan baik ya, analisa lagi apa yang belum perlu diperjelas, silahkan simak video-video pada Zoom atau hadiri Zoom ya. Di situ ada sesi tanya jawabnya juga ya kan. Langsung mendapatkan sumber info dari yang valid ya kan, bukan katanya-katanya. Jadi langsung dari pelaku yang sudah melakukan, yang sudah mendapatkan cuan meluber-luber gitu. Tanyakan secara langsung pada saat Zoom begitu ya sahabat cuan ya. Saya pikir sih sudah cukup rinci saya menjelaskannya. Semoga cuannya makin tebal di 2023 ini. Selalu sehat bersama keluarga. Saya Dede Bali di Denpasar. Salam ngecuan dolar serba otomatis.